ini konsolidasi data. Jadi di konsolidasi data ini kita memasukkannya ke dalam sebuah Google Cloud Storage, kemudian kita masukkan ke bucket, lalu kemarin data yang dalam bentuk Excel tersebut kita potong-potong sesuai dengan sheet-nya untuk menjadi sebuah CSV seperti itu. Sorry. Ya, kemudian masuk ke BigQuery-nya sendiri, kita bisa create table di sini. Kemudian kita create table-nya bisa langsung ngambil dari source yang ada di cloud storage kita seperti itu. Selanjutnya semua data itu kita buatkan ya view dan materials view-nya. Jadi di sini ada berbagai macam icon di sini. Ada yang bentuknya berbeda itu. Yang kalau ini yang dia yang table, kemudian yang lainnya dia dalam bentuk materials view gitu kan. Terus kemudian kita juga menambahkan seperti misalnya ACSX ini kita coba convert juga ke dalam sebuah Google Spreadsheet dan kita gunakan external configuration. Jadi semisal ada kebutuhan untuk dia ambilnya dari sebuah spreadsheet, itu juga secara updated dia akan mengupdate ke tabel yang kita proses di BigQuery itu sendiri. Mungkin langsung masuk ke bagian performance overview. Jadi di sini sudah tertampilkan performance overview sesuai dengan yang dibutuhkan seperti itu. Ada ini Ya, boleh dilanjut Mas Satria. Oke. Ya, jadi ya di sini ada year to day, kemudian year on year, lalu ya di sini ada budget achievement, total inquiries, month to day inquiry, total billable amount, month to day inquiry, month to day revenue, month to day change in price, dan juga year to date invoice versus budget seperti itu. Oke, baik. Jadi secara dashboard performance overview bagus sekalian kalau kita lihat dari requirement ya yang di scanner of POC. Jadi secara kapabilitas memang Looker capable ya untuk kebutuhan pembentukan dashboard sesuai dengan mockup yang Bapak Ibu sekalian share. Ya, di sini memang secara year to date-nya sudah terlihat gitu ya. Terus invoice versus budgetnya ya secara angkanya. Namun untuk beberapa area memang di sini ada area yang masih nol ya, bagus kan kalau Bapak Ibu lihat ya, mulai dari MTD inquiry hingga MTD change in price gitu. Memang karena terkait limitasi data, jadi kemarin kami ada kendala terkait data ya, sehingga eh, secara point of view teknis logiknya memang sudah dipasang gitu, tapi waktu begitu dihitung dikalkulat hasilnya belum ada gitu, karena harus melihat dari point of view data-data sebelumnya. Nah, untuk tampilannya sendiri secara boleh di-share lagi, Mas. Ya. Untuk tampilannya sendiri ini kita menyesuaikan dengan format yang ada di apa, uh, Looker ya, sesuai dengan mockupnya, di mana secara kecantikan memang bisa ditambahkan lagi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau nantinya ada penambahan filter gitu, tadi juga Mas Yoga bisa menyesuaikan filter ataupun ada penyesuaian, kan kalau di requirement itu memang ada segmentasi by produk ya. Mau mulai ID Scan Plus ID Score Plus hingga ID Fraud gitu. Nah, secara data source kemarin memang kami agak bingung membaca ya, mohon maaf Bapak sekalian. Jadi kami ada dua ambigu lah ya, apakah produk ini menggambarkan dari apa namanya jenis produk ya. Kalau nggak salah di data dictionary-nya di bawah tuh keterangan setiap field ada product type ya, jenis produk. Nah, cuma dalam bentuk kode gitu. Nah, ke depannya misalkan dari Bapak Ibu sekalian ada kebutuhan mau di breakdown berdasarkan produk, ini memungkinkan gitu. Apalagi kalau yang tadi sempat Mas Satria jelasin
dalam membentuk suatu dashboard dan report di Looker itu melihat dari point of view data model atau data modul di Looker gitu ya. Jadi misalkan dalam suatu data gitu kita bentuk di dalam Looker itu ada data model melihat dari point of view data apa multidimensional data gitu ya, ada fact, dimensi gitu ya. Dan itu dibangun di dalam Looker dalam bentuk data modul, ini akan jauh mempermudah user dalam membangun suatu dashboard report, baik nanti di level produk ataupun di level sub produk gitu ya. Itu memungkinkan gitu dengan penggunaan yang tadi self service analytics. Jadi message yang mau sampaikan adalah bahwa secara kapabilitas dan juga kemampuan ini memungkinkan user dalam eksploratif gitu. Jadi kalau dilihat Mas Satria boleh di-share terkait bagaimana kita memappingkan ya dari dashboard ini ke data modul dan data modelnya. Oke. Jadi ya di bagian sini, di sini kita mungkin gambarannya mirip seperti Git, tentunya di sini juga ada branch-nya juga seperti itu, di mana ini bisa disimulasikan mirip seperti Git. Jadi nanti untuk data scientist-nya bisa membuat modelnya dengan versioning juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dengan versioning ini apabila ada kebutuhan untuk rollback itu nanti juga akan dimungkinkan. Di sini juga mendukung untuk CI/CD. Jadi untuk mendeploy apa yang sudah kita gunakan, apa yang kita buat di dalam sebuah data model ataupun modulnya itu kita perlu bisa kita buat seperti CI/CD-nya, yaitu kita buatkan untuk skema testingnya seperti validate lookml ini, kemudian nanti proses untuk deployment-nya pun kita bisa buatkan semacam approval-nya juga seperti itu. Jadi tujuannya apa Looker membuat seperti ini, dengan kita mengkonsolidasi semua query, kita mengkonsolidasi semua um, model, kemudian semua modulnya juga, kita bisa mempermudah bisnis user untuk menggunakan data yang kita miliki, terlebih untuk kebutuhan self service, dengan tentunya data yang sudah valid di semua usernya seperti itu. Terlebih semisal kita ya, semisal kita uh, menjaga untuk ambiguitas, maka kita juga bisa menambahkan hal seperti ini, di mana nanti untuk value formatting untuk IDR itu pun juga bisa disamakan juga dengan um, skema yang sama seperti itu. Jadi dari sini uh, semua bisa tercentralize dan nantinya ketika ada satu perubahan yang terjadi di sini kemudian deploy ke production, nanti semua ikut melakukan rollout seperti itu. Jadi misalnya bisnis user A sama bisnis user B, mereka sama-sama menggunakan Looker ini, kemudian ada perintah untuk mengganti definisinya, maka semua bisnis user secara langsung akan menggunakan definisi yang baru seperti itu. Baik, terima kasih banyak Mas Satria. Oke, sampai sini Bapak Ibu sekalian mungkin ada pertanyaan terkait Looker atau terkait skenario nomor satu. Mas Asnan boleh dilanjut dulu aja. Oke, baik. Kalau gitu saya izin lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Saya ambil alih dulu ya Mas Satria Ya. screen-nya. Oke, baik. Selanjutnya untuk skenario nomor 2 Bapak Ibu sekalian sebentar.